Apakah kamu pernah merasa semuanya runtuh dalam sekejap? Satu hari kamu masih punya harapan, hari berikutnya semuanya hilang tanpa jejak. Mimpi yang kamu bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik. Orang yang kamu percaya pergi tanpa alasan, dan kamu berdiri sendirian di tengah reruntuhan hidup yang dulu kamu banggakan. Kamu bertanya dalam hati, "Kenapa ini terjadi padaku?" Kamu mencoba kuat, tapi kenyataan terlalu keras. Kamu ingin menyerah, tapi ada suara kecil yang berkata, "Jangan, bertahanlah." Dan di titik paling gelap itu, kamu mulai mempertanyakan segalanya. Apa gunanya berjuang? Apa gunanya berharap? Apa gunanya hidup? Kalau semua terasa sia-sia, tapi tunggu, sebelum kamu menyerah, dengarkan ini baik-baik, karena ini mungkin adalah video yang kamu butuhkan hari ini. Video ini bukan hanya tentang motivasi, bukan hanya tentang kata-kata indah yang manis di telinga, tapi kosong di hati. Ini adalah seruan untuk kamu yang sedang terpuruk, untuk kamu yang merasa hidupmu sudah tidak punya arah. Karena di balik kehancuran total, bisa jadi tersembunyi awal dari kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Dan jika kamu masih bernapas, artinya cerita kamu belum selesai. Ini saatnya bangkit. Ini saatnya kamu kembali jadi dirimu yang paling kuat. Bangkit dari keterpurukan, karena kamu belum kalah. Semua orang ingin terlihat kuat, tapi tidak semua orang tahu bahwa kuat pun bisa lelah. Di balik senyum seseorang, bisa saja tersembunyi ribuan luka yang tidak pernah mereka ceritakan. Dan di balik kesuksesan seseorang, bisa jadi ada malam-malam gelap yang tidak pernah kamu lihat. Kita hidup di dunia yang suka memuja pencapaian, tapi malu membicarakan kejatuhan. Kita diajarkan untuk bangga saat berhasil, tapi disuruh diam saat gagal. Padahal kenyataannya, setiap manusia, termasuk kamu, pernah hancur di titik tertentu dalam hidupnya. Yang kamu alami saat ini, rasa hancur, rasa kecewa, putus asa. Itu bukan kegilaan, itu bukan kelemahan, itu bukan tanda bahwa kamu rusak. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia. Karena pada akhirnya tidak ada yang kebal dari luka, tidak ada yang selamanya kuat. Bahkan orang yang paling kamu kagumi pernah ingin menyerah juga. Jadi jika hari ini kamu merasa kosong, jika harimu dipenuhi rasa malu, marah, bingung, dan kecewa, tenang, kamu tidak salah. Kamu tidak aneh, kamu hanya sedang jatuh, dan jatuh bukan dosa. Jatuh bukan akhir, justru saat itulah kamu mulai belajar siapa dirimu yang sebenarnya. Di titik rendah itu, kamu tidak sedang kalah, kamu sedang dipersiapkan, ditempa, diuji, karena tidak ada kekuatan yang sejati, yang tidak lahir dari luka yang mendalam. Keterpurukan bukan aib, bukan kutukan, bukan akhir hidupmu. Keterpurukan adalah bagian dari proses yang dilalui oleh setiap manusia hebat. Dan jika hari ini kamu jatuh, jangan terlalu cepat menilai dirimu gagal. Mungkin kamu hanya sedang belajar cara untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita sering diajarkan untuk melupakan, untuk segera bangkit, untuk cepat kembali normal. Tapi siapa yang bisa benar-benar melupakan luka yang masih terasa setiap kali kita bernapas? Siapa yang bisa berpura-pura baik-baik saja ketika hati seperti diremukkan perlahan-lahan setiap hari? Yang tidak mereka bilang adalah, sebelum kamu bangkit, kamu harus berani mengakui bahwa kamu sedang jatuh. Ya, kamu harus menerima dulu bahwa kamu sedang hancur. Karena tidak ada kesembuhan tanpa kejujuran. Tidak ada pemulihan tanpa penerimaan. Terima kenyataanmu. Terima rasa sakitmu. Terima bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Menangislah jika memang harus menangis. Terpuruklah jika memang itu yang kamu butuhkan saat ini. Bukan untuk selamanya, tapi untuk sesaat yang jujur. Karena kadang menerima bahwa kamu rapuh adalah bentuk kekuatan yang paling jujur.
Tidak ada gunanya terus berpura-pura tegar kalau di dalam kamu sudah hampir roboh. Tidak ada manfaatnya terus menyangkal rasa sakit, karena luka yang dipendam justru semakin membusuk. Tapi ingat satu hal penting, dan tolong dengarkan ini baik-baik. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima bukan berarti kamu berhenti. Menerima berarti kamu sadar bahwa kamu punya luka, tapi kamu juga punya kuasa untuk sembuh. Ya, kamu boleh jatuh, tapi jangan tinggal di sana. Ya, kamu boleh patah, tapi jangan jadikan itu rumah. Kesedihan itu seperti hujan. Biarkan ia turun, biarkan ia membasahi tanah hatimu yang retak. Tapi jangan bangun tenda di bawah badai. Jangan jadikan duka sebagai alamat tinggalmu selamanya. Kamu boleh istirahat di sana, tapi jangan tertidur terlalu lama. Karena kalau kamu berdiam diri terlalu lama dalam keterpurukan, rasa sakit akan berubah jadi identitas. Dan kamu akan mulai percaya bahwa hidupmu memang layak menderita. Padahal itu tidak benar. Hidupmu layak bahagia. Hidupmu layak untuk sembuh. Hidupmu tidak berakhir di sini. Jadi terimalah luka itu. Peluklah ia sebentar. Lalu pelan-pelan lepaskan. Lepaskan bukan karena kamu sudah melupakan, tapi karena kamu memilih untuk melanjutkan. Melanjutkan hidup, melanjutkan langkah, walaupun dengan kaki yang masih sedikit goyah. Karena setiap langkah kecil menjauh dari luka adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Kamu tidak tinggal di sana. Kamu hanya mampir sebentar untuk jadi lebih kuat dari sebelumnya. Bangkit bukan tentang tiba-tiba berdiri dan berlari. Bangkit bukan soal membuktikan diri ke dunia dalam semalam. Dan bangkit bukan harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Terkadang, bangkit hanyalah berani membuka mata di pagi hari, meski hatimu berat. Berani mandi, walaupun kamu merasa tidak ada gunanya. Berani makan, meski kamu tidak nafsu apapun selain air mata. Berani keluar kamar, meskipun dunia terasa terlalu bising untuk jiwamu yang retak. Karena kenyataannya, kebangkitan sejati tidak dimulai dengan langkah besar, tapi dari langkah kecil yang diulang lagi dan lagi. Meski penuh air mata, langkah kecil yang kadang tidak dilihat siapapun, tapi kamu tahu, itu butuh perjuangan luar biasa. Kamu tahu apa bentuk bangkit hari ini. Ketika kamu memilih untuk tidak menyakiti dirimu sendiri hari ini, itu bangkit. Ketika kamu membalas satu pesan yang kamu abaikan selama berhari-hari, itu bangkit. Ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu pantas untuk mencoba lagi, walau gagal berkali-kali, itu bangkit. Bangkit tidak selalu terlihat megah, tapi selalu terasa berat dan bernilai. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sembuh dulu untuk bergerak, karena gerakan kecil justru bisa jadi penyembuh luka yang besar. Langkah kecil hari ini bisa membuka jalan besar untuk masa depanmu. Jangan remehkan keputusan kecilmu hari ini. Jangan anggap tidak penting ketika kamu memutuskan untuk mulai dari awal, dari titik nol. Setiap orang hebat yang kamu kenal pernah berada di titik itu. Mereka juga pernah mulai dari langkah kecil, yang kadang disertai tangis dan rasa malu. Yang membedakan mereka bukan keberuntungan, tapi keputusan untuk tidak berhenti. Karena ketika kamu terus melangkah, sekecil apapun, kamu sedang menang. Kamu sedang bergerak, kamu sedang keluar dari lubang gelap yang selama ini menelanmu. Dan semakin kamu melangkah, sekecil apapun, cahaya akan mulai terlihat. Perlahan, tapi pasti. Tidak langsung terang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Jadi, hari ini, kamu tidak harus berubah total. Kamu hanya perlu satu langkah kecil yang jujur. Satu langkah yang menjadi bukti bahwa kamu belum menyerah. Satu langkah yang akan membawa kamu menuju versi terbaik dirimu. Kamu pernah disakiti, pernah dihancurkan, pernah dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Jika iya, maka kamu tahu rasa sakit bukan sekadar emosi. Kadang
Ia terasa seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh hidupmu. Dan jika kamu membiarkannya, rasa sakit itu bisa mengubahmu menjadi versi terburuk dari dirimu sendiri. Rasa sakit itu nyata, tidak bisa diabaikan, tidak bisa disangkal. Tapi dengar ini, kamu bisa memilih apa yang kamu lakukan dengan rasa sakit itu. Apakah kamu membiarkannya menghancurkanmu? Atau kamu menjadikannya bahan bakar untuk bangkit? Rasa sakitmu bukan akhir. Rasa sakitmu adalah energi mentah. Energi yang bisa membakar habis atau mendorongmu terbang lebih tinggi. Dan kamu yang memutuskan, mau kamu jadikan luka itu sebagai penjara atau sebagai tangga. Setiap air mata yang jatuh bisa jadi alasan untuk menyerah, tapi juga bisa jadi alasan untuk berlari lebih kencang, lebih kuat, lebih fokus dari sebelumnya. Karena orang yang pernah hancur punya kekuatan yang tidak dimiliki orang yang hidupnya selalu mulus. Rasa sakit bisa membuatmu pahit atau membuatmu bijak. Rasa sakit bisa mengubahmu jadi korban selamanya atau jadi pejuang yang tak bisa dihentikan. Dan kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk mulai berubah. Kamu hanya perlu memutuskan bahwa kamu tidak akan dikuasai oleh luka itu. Lihat orang-orang sukses di luar sana. Bukan karena mereka tidak pernah sakit, tapi karena mereka tahu cara mengubah luka menjadi kekuatan. Setiap kegagalan, mereka ubah jadi pelajaran. Setiap pengkhianatan, mereka jadikan alasan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Jangan buang rasa sakitmu, jangan kubur dia terlalu dalam, karena di dalamnya ada energi yang bisa meledakkan perubahan besar. Rasa sakit itu bisa menjadi alasan kamu mulai berlari. Berjuang bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu kamu tidak mau tenggelam di tempat yang sama selamanya. Gunakan sakitmu sebagai pengingat bahwa kamu tidak mau kembali ke titik itu lagi. Gunakan kecewamu sebagai motivasi bahwa kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih damai. Gunakan semua luka itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk balas bangkit. Jadikan rasa sakit itu bensin, dan kamu adalah api yang siap menyala. Karena api yang berasal dari luka bisa menjadi cahaya bagi banyak orang, bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang suatu hari akan berkata, "Aku bisa bangkit karena melihat kamu tidak menyerah." Dan saat hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa rasa sakit yang dulu kamu benci adalah alasan kamu jadi luar biasa hari ini. Apa yang paling menyakitkan dari keterpurukan? Bukan hanya rasa gagal, bukan hanya kehilangan arah, tapi rasa sepi. Sepi yang diam-diam memelukmu saat malam tiba. Sepi yang menjerit saat kamu mencoba tertawa di depan orang lain. Sepi yang membuatmu percaya bahwa tidak ada satupun yang peduli. Kamu mulai berpikir, apakah ada yang benar-benar akan kehilangan aku kalau aku pergi? Kamu mulai merasa, mungkin aku memang tidak berarti untuk siapa-siapa. Dan dari situlah, luka jadi terasa jauh lebih dalam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dengar ini baik-baik, kamu tidak sendiri. Meski hatimu terasa kosong, meski matamu terus menangis dalam diam, meski semua orang tampak sibuk dengan hidupnya masing-masing. Ada seseorang di luar sana yang pernah merasa persis seperti yang kamu rasakan sekarang. Ada orang lain yang juga pernah duduk di lantai kamar, menatap langit-langit dan bertanya, "Apa gunanya aku bertahan?" Ada orang lain yang juga pernah merasa seperti tidak terlihat, tidak didengar, tidak dipahami, tapi mereka masih di sini. Dan kamu juga bisa, karena kamu tidak aneh, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang dalam proses. Dan setiap orang yang kuat yang kamu lihat hari ini, dulunya juga pernah hampir menyerah, tapi mereka bertahan. Bukan karena mereka lebih hebat dari kamu, tapi karena mereka tahu bahwa badai seberat apapun pasti berlalu. Kita hidup di dunia yang sering membuat kita percaya bahwa kita harus selalu kuat sendirian. Padahal kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang bisa sembuh sendirian.
Kita butuh pelukan, butuh suara, butuh seseorang yang berkata, "Hei, aku mengerti. Kamu tidak sendiri. Dan jika kamu tidak bisa menemukannya di sekelilingmu sekarang, lihat ke layar ini. Dengarkan suaraku. Karena aku sedang bicara denganmu ya. Aku ingin kamu tahu, kamu berharga. Kamu pantas diselamatkan. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas dicintai. Bahkan jika kamu belum bisa mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak harus menghadapi semua ini tanpa bantuan. Bicara, cari bantuan, hubungi teman, konselor, keluarga, siapapun yang kamu percaya. Karena terkadang keberanian bukan tentang menghadapi semuanya sendirian, tapi berani berkata, "Aku butuh bantuan." Dan dari sana, hari-hari akan mulai terasa sedikit lebih ringan. Langkahmu akan mulai terasa sedikit lebih mantap, dan hidupmu perlahan akan menemukan kembali maknanya. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada jalan pulang, selalu ada cahaya, dan selalu ada harapan. Kamu sudah sampai di titik ini. Kamu sudah mendengarkan sampai akhir. Meski hatimu masih penuh luka, itu artinya satu hal. Kamu belum menyerah, dan itu luar biasa, karena hanya orang kuat yang tetap bertahan ketika dunia berkata, "Menyerahlah." Hanya orang hebat yang tetap melangkah meski langkahnya tersook dan air matanya belum berhenti jatuh. Dalam hidup ini, kamu akan jatuh berkali-kali. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa kosong, lelah, dan tak ada harapan. Tapi hari ini, kamu memutuskan untuk mendengarkan kata-kata ini, dan itu adalah langkah kecil menuju kebangkitan besar. Ingat ini baik-baik. Keterpurukan bukanlah akhir cerita. Itu hanya bagian dari perjalanan yang akan membuat kemenanganmu nanti terasa lebih berarti. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu belum bisa tersenyum lebar. Tidak apa-apa kalau kamu masih belajar berdiri perlahan. Karena proses itu sah dan kamu berhak melalui semua ini dengan kecepatanmu sendiri. Tapi tolong, jangan berhenti. Jangan biarkan rasa sakitmu jadi kuburan mimpimu, karena di dalam dirimu masih ada cahaya, masih ada potensi, masih ada harapan yang belum padam. Jadikan rasa sakit itu sebagai batu loncatan. Jadikan keterpurukan itu sebagai fondasi. Bukan untuk membangun topeng baru, tapi untuk membangun dirimu yang sebenarnya, yang lebih tangguh, yang lebih bijak, yang lebih hidup. Dan sekarang saatnya kamu bertindak. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Kalau video ini menyentuhmu, klik like. Bukan karena algoritma, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Bagikan video ini ke seseorang yang kamu tahu sedang membutuhkan harapan. Tulis di kolom komentar, "Aku memilih untuk bangkit." Biar seluruh dunia tahu bahwa kamu masih di sini dan kamu tidak akan menyerah. Subscribe untuk video-video berikutnya yang akan menemani kamu menjalani proses ini, satu hari demi satu hari. Kamu nggak harus melewati semuanya sendirian. Kita jalan bareng-bareng, satu langkah demi satu langkah. Ingat, hidupmu belum selesai. Kisahmu masih panjang, dan kamu sedang menulis bab terpentingnya hari ini, bab tentang kebangkitanmu. Kamu bisa, kamu mampu, dan kamu akan bangkit.